Pada video kali ini saya akan menginstal Windows 7 menggunakan flash disk yang sudah di bootable. Jadi ini adalah flash disk yang sudah di bootable yang isinya adalah Windows 7 32 bit, dan ini adalah komputernya ya. Komputernya itu menggunakan komputer Acer. Untuk cara installnya, pastikan komputer itu dalam keadaan mati dulu ya. Jadi dalam keadaan mati, setelah itu kita colokin flash disk yang sudah di bootable ini. Kita colok. Oke, sudah masuk ya. Nah, setelah itu baru kita bisa menghidupkan komputernya. Oke, kita hidupin komputernya. Nah, lanjut. Tekan F12 jika muncul sesuatu di layar ya, untuk masuk ke boot menu. Di F12 tekan-tekan sampai muncul boot menu seperti ini. Oke. Setelah itu, dengan menekan panah di keyboard, kita pilih USB SanDisk ya. Setelah itu kita tekan enter. Oke, kalau ada press sedikit, tekan sesuatu. Misal saya tekan spasi. Setelah itu, jika muncul seperti ini, terkadang muncul, terkadang enggak. Kita langsung enter aja kalau muncul seperti ini ya. Saya tekan enter. Oke, di sini akan memakan waktu juga untuk membaca file yang ada di flash disk. Jadi kita tunggu saja. Oke, setelah membaca file, dia akan mereboot untuk masuk ke tampilan install ya. Oke, ini adalah tampilan install Windows 7. Selanjutnya, silakan kalian klik time and currency di sini. Setelah itu tekan di keyboard IN. Jadi IN aja, dia akan otomatis memilih Indonesia sebagai time currency formatnya. Setelah itu klik next ya. Lalu install now. Di sini kita akan mencentang bagian ini. Setelah itu klik next. Lalu kita pilih custom. Nah, di sini kita bisa mengatur partisi, cuman di sini nggak ada permintaan khusus, kita langsung saja klik drive option. Setelah itu kita hapus semua partisi ini, karena tidak ada data penting di dalamnya ya. Jadi kita klik delete aja, delete. Setelah itu kita bikin partisi baru, klik new. Setelah itu klik apply. Lalu oke. Dan ini adalah partisi yang baru ya. Kita langsung next saja. Nah, ini adalah loading install. Nantinya akan melakukan restart komputer beberapa kali. Kalau nggak salah sekitar 2 kali restart. Itu kalian nggak usah khawatir. Kalian tunggu aja prosesnya, didiamkan saja, jangan diapa-apain. Jikalau kalau komputernya meminta untuk F1, karena kalau tidak ditekan F1 dia akan stuck, baru tekan F1. Tapi selain itu dibiarkan saja ya. Kalau misalkan ada press any key lagi, kalian biarkan saja. Dibiarkan sampai proses memberikan nama komputer. Oke, di sini dia akan meminta untuk merestart. Kalian bisa abaikan atau tekan restart now. Oke, kita sudah masuk ke tahap pemberian nama komputer.
Dan di sini tiba-tiba hujan ya, jadi maklumin kalau ada suara berisik. Kita langsung aja di sini kita untuk nama tergantung kondisi ya. Jadi untuk sekarang sih mungkin saya memberikan nama Wildan spasi Ujicom. Oke, klik next. Passwordnya kita next saja, kita kosongkan. Produk key, skip, next saja. Nah, di bagian ini penting ya. Jadi kalau misalkan kita memilih ASMI letter, komputer tidak akan masuk atau mengaktifkan Windows Update, yang dimana kalau misalkan Windows Update aktif dan komputer terkoneksi internet, tiba-tiba Windows itu akan terdeteksi sebagai bajakan. Jadi saya sangat sarankan pilihnya ASMI letter dan jangan pernah mengaktifkan Windows Update di Windows 7. Oke, selanjutnya untuk waktu ini bisa kita ubah nanti ya. Jadi kalau misalkan di sini kita next saja karena di sini nggak ada sesuatu yang harus diganti. Nah, di bagian ini bisa kita lihat ya. Langsung pilih home aja. Ini bebas ya. Oke, dan instalasi Windows 7 pun selesai ya. Di sini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Jadi waktu standar untuk menginstal Windows 7 itu adalah 20 menit. Oke, tergantung dari kecepatan hard disk dan kecepatan prosesor tentunya. Oke, apakah udah selesai? Belum ya. Mungkin kalau misalkan kalian ingin mengikuti tutorial install saja mungkin sampai situ, tapi di sini saya akan menginstal Google Chrome dan memindahkan data-data untuk Ujicom ya. Oke, kita langsung saja silakan buka Windows Explorer. Selanjutnya kita perluas komputer ini. Terus pilih flash disk ya. Nah, di sini waduh, ternyata flash disk ini terinfeksi virus ya. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, e-explore ini ada virusnya. Mungkin nanti akan saya format, tapi untuk tutorial kita abaikan saja. Jadi kita copy ya, setelah kita buka flash disk, kita copy folder Ujicom ini. Setelah itu kita klik kanan, copy dokumen, klik dokumen ya. Setelah itu paste di sini. Oke, ini adalah file-file yang akan dipakai untuk Ujicom. Selanjutnya kita install Google Chrome dulu mungkin. Cara installnya klik 2 kali saja Google Chrome ya. Oke, kita klik yes. Nah, dan Google Chrome akan terinstall secara background ya. Jadi dia install di latar belakang. Begitu kita lihat prosesnya, nanti tiba-tiba Google Chrome-nya udah muncul. Jadi Google Chrome-nya offline installer. Oke, Google Chrome berhasil terinstall. Kita akan tunggu, dia akan membuka untuk pertama kalinya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke setting Google Chrome dulu untuk mengaktifkan browser bawaan ya. Jadi kita klik titik 3 ini, setelah itu kita klik setting. Setelah itu klik burger ini, icon ini. Setelah itu pilih default browser. Setelah itu kita make a default supaya Google Chrome ini menjadi browser bawaan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk Micmon ya. Jadi di sini kita menggunakan software namanya Micmon.
kita jalankan, nanti dia akan ada pilihan open. Nah, kita klik open, dia akan membuka browser bawaan. Jadi kalau misalkan kalian belum make default yang seperti tadi di Google Chrome, dia akan membuka lewat Internet Explorer yang udah ketinggalan zaman. Jadi kalau misalkan kalian buka, tampilannya tidak akan bagus gitu ya. Dia ada beberapa yang tidak muncul. Jadi harus di make default sebagai browser bawaan Google Chrome-nya. Selanjutnya kita ekstrak file Micmon ini. Klik kanan, ekstrak all. Setelah itu kita ekstrak saja. Nah, Micmon sudah berhasil diekstrak. Tinggal kalian nanti buka kalau misalkan masuk ke tahapan konfigurasi Micmon ya. Oke, untuk Winbox kalian boleh pakai yang mana aja. Kalau misalkan error gitu kayak tidak kompatibel atau legasi gitu, kalian ganti versi di antara dua ini ya. Jadi beberapa software dari Mikrotik hardware itu ada yang udah terupdate, ada yang masih lama. Jadi bisa kalian sesuaikan saja. Oke, demikian tutorialnya. Terima kasih.